Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, membawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, malam hari ini kita bisa sama-sama mengikuti ibadah kategorikal ministry KKR. Puji Tuhan, malam hari ini saya yakin dan saya percaya kita semua sudah memuji Tuhan, kita semua menyembah Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan,
Mari kita sama-sama datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, layakkan kami, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami yakin firman yang dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya beri judul menjadi milik Kristus supaya hidup berkenan. Bapak Ibu yang saya kasihi, mengapa kita menjadi milik Kristus? Banyak orang belum mengerti, belum menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Kalau dirinya betul-betul milik Tuhan, saya yakin dan saya percaya hidup mereka pasti hidup berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan renungkan firman Tuhan, menjadi milik Kristus supaya hidup berkenan. Saya ambil firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Roma pasal 1 ayat yang ke-6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, suratan Roma ini ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus memberitahukan kepada orang-orang yang telah dipanggil, terutama orang-orang yang ada di Roma. Dia katakan Rasul Paulus bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan, mereka dipanggil supaya mereka menjadi milik Kristus. Bapak, Ibu, dari renungan ini, dari pembacaan ini, bahwa kita semua yang dipanggil Tuhan adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Bapak, Ibu, siapa milik Kristus itu? Orang-orang yang dipanggil Tuhan. Siapakah orang yang dipanggil Tuhan? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dialah orang-orang yang sudah dipanggil menjadi milik Kristus. Saya ingat satu pujian lama mengatakan begini, seperti pujian begini. Dia dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar, dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Pujian ini menggugah kita. Orang-orang yang mau membuka hati untuk Tuhan. Orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Bahwa mereka orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Bapak, Ibu, malam hari ini dalam ibadah kategorikal ministry KKR, mari kita mendengar, kita perhatikan bahwa kita semua orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Yesus. Saudara adalah milik Tuhan. Saudara adalah kepunyaan Tuhan. Mari kita sadari, benar siapa yang memanggil kita?
Alkitab dengan tegas sudah mengatakan bahwa Tuhanlah yang memanggil saudara. Allah lah yang memanggil saudara. Oleh sebab itu, saudara orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus yang telah memanggil saudara. Sebab dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9, Allah yang memanggil kamu, dikatakan. Allah siapa? Di dalam Tuhan. Tuhan siapa? Di dalam Yesus telah memanggil kamu. Kamu itu siapa? Yaitu kita semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahwa kita semua adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua adalah orang yang sudah terima Yesus. Bahwa saudara adalah orang yang dipanggil Tuhan. Kenapa? Supaya kita dipanggil Tuhan. Allah ingin, saudara, orang-orang yang dipanggil pada Tuhan, supaya mereka menjadi satu dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi orang yang dipanggil Tuhan supaya mereka menjadi satu di dalam Tuhan. Bahwa Allah datang ke dunia ini supaya apa? Supaya Allah manunggal dengan kita, menjadi satu dengan kita. Kerinduan Allah kita semuanya supaya apa? Supaya kita semuanya tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesusahan, tetapi mengalami penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu, Allah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, supaya mereka menjadi satu dengan kita. Allah ingin menjadi satu dengan kita. Kalau Allah yang menjadi satu dengan kita, saya yakin dan saya percaya firman Tuhan mengatakan, di mana Allah ada, kita pun juga ada di sana. Saudara, kalau Allah ada di sana, ya kita pun juga ada di sana. Oleh sebab itu, Allah inginkan dalam hidup kita. Kalau Allah ingin menjadi satu dalam hidup kita, kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa Allah datang ke dunia ingin tinggal dalam hidup kita. Kita percaya, dikatakan di dalam 1 Korintus 3:16, tidak tahukah kamu adalah bait Allah, Roh Allah akan tinggal di dalam kamu. Saudara, diri kita yang percaya kepada Tuhan, yang menerima Yesus sebagai Tuhan, adalah bait Allah, tempatnya Allah. Saudara, Allah itu siapa? Roh. Kalau Allah itu roh, roh itu akan tinggal dalam hidup kita. Kalau tinggal dalam hidup kita, berarti apa? Berarti Allah akan menjadi satu dalam hidup kita. Tetapi kebanyakan orang tidak bisa menyadari, tidak bisa memahami di dalam kehidupannya. Kalau Allah itu ingin tinggal dalam hidup kita. Karena mereka tidak sadar, tidak mengerti bahwa tubuhnya baitnya Allah. Kalau tubuh kita bait Allah, mari kita buka hidup kita. Biar Allah datang melalui Rohnya menjadi satu dalam hidup kita. Bapak Ibu, malam hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita pekah dalam hidup kita bahwa diri kita adalah tempatnya Allah tinggal. Kalau diri kita betul-betul tempat Allah tinggal, mengapa diri kita, hidup kita, Allah tidak pernah tinggal dalam hidup kita? Karena manusia masih hidup di dalam dosa. Karena manusia masih hidup di dalam dosa. Oleh sebab itu, Allah menginginkan jangan kau hidup di dalam dosa. Kalau engkau hidup di dalam dosa, Roh Allah gak akan tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu, malam hari ini, kita harus mengerti, kita harus sadar bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Apa sebabnya kita hidup yang milik Tuhan? Karena dikatakan dalam 1 Korintus 6
ayat 19 dikatakan begini. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, 1 Korintus suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, Roh Kudus yang akan diam dalam kamu, ya. Roh Kudus tinggal dalam kamu, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kamu bukan milik kamu sendiri, berarti kamu miliknya siapa? Milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bisa kita mengerti bahwa saudara sekarang ini miliknya Tuhan. Karena apa? Karena Roh Allah tinggal dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Mari kita sadari, kita memahami. Sekarang ini, betulkah dalam hidup kita ini Roh Kudus tinggal? Betulkah dalam hidup kita Roh Allah ada? Saya yakin dan saya percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah terima Yesus, dikatakan Roh Kudus pasti tinggal dalam hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan berjanji kepada kita pada masa-masa akhir, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Halo, Bapak Ibu? Kalau zaman akhir sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti apa? Roh Kudus akan tinggal dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, berarti kita dijamah oleh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Malam hari ini saya bertanya secara pribadi. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, saya bertanya kepada jemaat Tuhan yang mengikuti kategorikal ministry KKR. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudah dijamah oleh Roh Kudus? Kisah Rasul mengatakan di akhir zaman Roh Kudus akan dicurahkan. Kalau kita belum penuh dengan Roh Kudus, Allah menginginkan supaya engkau mau dijamah dengan Roh Kudus. Mungkin sudah mengatakan, saya mau dipenuhi dengan Roh Kudus, saya mau dijamah oleh Tuhan. Kalau sudah mau, ya sekarang buka hati untuk Tuhan, biar Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, ya tinggal kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih sama Tuhan, Roh Allah akan tinggal dalam hidup kita. Kalau Roh Allah sudah tinggal dalam kehidupan kita, saya yakin dan saya percaya, sikap, perbuatan, tingkah laku, kalau sudah ada Roh Kudus, pasti kita akan dipimpin oleh Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Semuanya, apa saja yang kita perbuat, Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Misalnya, saudara akan melakukan sesuatu, saudara akan bekerja, Roh Kudus yang akan memimpin saudara. Dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam pengiringan saudara mengikut Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin hidup saudara. Apa saudara tidak senang kalau Roh Kudus memimpin hidup saudara? Kalau Roh Allah memimpin hidup kita, saya yakin dan saya percaya, semuanya diatur oleh Tuhan. Kalau semuanya diatur oleh Tuhan, pasti kita akan mengalami sukacita. Pasti kita akan mengalami damai.
Mungkin sudah mengatakan, saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi hati saya kok masih sedih, hati saya kok masih susah, saya kok masih mengalami sakit penyakit, saya kok masih mengalami penderitaan, kok saya masih mengalami kekurangan. Apa yang terjadi? Saudara, saya mau bertanya dalam Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Saat saudara dijamah dengan Roh Kudus, pertama kali Roh Allah jamah kita dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Apa yang saudara rasakan? Apakah saat dijamah Roh Kudus, saudara masih mengalami kesedihan, saudara masih mengalami sakit penyakit, saudara masih mengalami kesusahan, masih saudara mengalami rasanya tidak enak hidup, kepinginnya mau mati. Apa seperti itu? Kalau kau mengalami seperti itu berarti apa? Bukan Roh Allah yang menghidap dalam hidup saudara. Roh yang lain yang tinggal dalam hidup saudara. Tetapi kalau sungguh-sungguh saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, segala penderitaan, segala kesusahan, segala sakit penyakit, kesedihan, hilang semuanya. Kita bisa merasakan sukacita dengan Allah. Kita bisa merasakan damai dengan Allah. Karena apa? Karena Roh Kudus itulah Roh penolong. Roh Kudus adalah Roh penghibur. Roh Kudus adalah Roh yang memberi kuasa dalam hidup kita. Yang membedakan kita anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini Allah inginkan Roh Kudus adalah firman Tuhan atau keinginan diri sendiri, ego, pikiran sendiri, atau bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh roh yang lain. Saudara, kalau sudah penuh dengan Roh Kudus, keinginan-keinginan sendiri, ego, pikiran yang jahat, bahkan sikap-sikap perbuatan yang dikerjakan secara duniawi, itu akan hilang dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Sebab dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan, bahwa orang yang sudah dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 18 menjelaskan, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, yang dipimpin oleh Roh Kristus, dia adalah anak-anak Allah. Ya kan? Kalau kita menjadi anak-anak Allah, saya yakin dan saya percaya kehidupan saudara pasti ada perubahan. Kalau kehidupan saudara pasti perubahan, firman Tuhan mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hidup dalam kedagingan, hidup dalam keinginan sendiri, itu akan tersingkirkan dalam hidup kita. Dan kita akan hidup dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab dikatakan dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang sudah dipimpin dengan Roh Kudus, segala keinginan, sikap, perbuatan, ego, sombong, kemarahan, kedengkian, semuanya itu akan hilang, lenyap dalam hidup kita. Dan kita akan hidup oleh Roh. Orang yang hidup oleh Roh setiap hari hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Orang yang hidup oleh Roh hidupnya selalu merasakan hidup bersama dengan Tuhan. Pasti hidup mereka merasa sukacita, pasti hidup mereka merasa pembelaan Tuhan, pasti hidup mereka merasakan kuasa Tuhan, pasti
kehidupan mereka akan merasakan mujizat Tuhan. Hari demi hari pasti mereka akan merasakan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia agungkan, dia tidak jauh dalam hidup kita. Dia akan dekat dengan kita. Amin. Dan malam hari ini Allah menginginkan bahwa saudara milik Kristus. Kalau saudara milik Kristus, ada dua perkara yang harus kita buang jauh-jauh dalam hidup kita. Ya. Apa yang harus kita buang jauh-jauh dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita akan baca firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah menginginkan di dalam hidup kita dua perkara yang harus kita buang. Ya. Alkitab dikatakan dalam Ibrani ada dua perkara yang harus kita buang. Ya. Yang pertama, beban hidup saudara. Di situ dikatakan mari kita berlomba. Kalau kita berlomba, mari beban-beban hidup saudara harus kita tinggalkan. Ya. Beban hidup itu bisa berupa keinginan hati saudara. Beban hidup itu bisa berupa hobi saudara. Kalau hari ini saudara memiliki hobi, ya. Kalau hari ini saudara memiliki kesukaan, kalau hari ini saudara memiliki keinginan, sama dengan hobi. Hobi saudara apa? Yang merintangi saudara untuk maju. Misalnya, sekarang ini banyak orang-orang hobinya, mulai dari anak kecil, sampai dewasa, sampai orang tua. Dia pengaruh dengan HP-nya. Saudara, HP, dia melihat TikTok mungkin, dia melihat drama drakor mungkin, dia melihat game mungkin. Ya. Bangun pagi cari HP, dia melihat kesukaannya apa, karena hobi main game, langsung main game sampai lupa pekerjaan rumah tangga, sampai lupa segala-galanya, anak-anak lupa untuk sekolah, lupa orang tua, lupa segala-galanya. Hal seperti itu sama dengan beban hidup. Saat saudara memiliki hal seperti itu, saudara sulit untuk maju. Ya, sudah sulit. Mungkin saudara ini hobi juga setiap hari, kalau nggak mancing rasanya kepala pusing, ya, cenut-cenut misalnya. Hobi-hobi hal seperti itu, keinginan-keinginan ya menyenangkan, keinginan daging, itu sama dengan beban hidup saudara. Kalau beban hidup saudara terus ada dalam hidup saudara, saudara rugi, saudara akan sulit untuk maju, dan akhirnya milik Kristus diisi dengan keinginan duniawi. Bukan diisi dengan keinginan roh, tapi diisi dengan keinginan duniawi. Dan akhirnya kita menjadi milik Kristus, tetapi hidup di dalam kedagingan. Saya menangis sekarang ini. Dunia sudah rasanya berjalan saja sulit, melangkah saja sulit karena memiliki beban.
Tapi kalau beban itu kita lepaskan, kita taruh, kita akan bebas bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau malam hari ini saudara punya beban, mungkin beban itu saudara pikir rasanya tidak kuat, pikiran-pikiran yang membuat hati saudara tidak tenang, pikiran-pikiran saudara membuat hati saudara hidup di dalam kesusahan. Itu beban saudara. Tinggalkan, serahkan sama Tuhan. Kalau sudah kau serahkan sama Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan siap untuk membebaskan saudara. Tuhan siap untuk melepaskan beban itu dan saudara akan bebas. Misalnya kalau saudara disuruh, enak mana? Ngangkat beban dengan tidak mengangkat beban, saudara berjalan. Enak tidak mengangkat beban. Karena apa? Karena bebannya ditaruh sudah, dilepaskan di bawah kaki Tuhan. Amin. Malam hari ini lepaskan beban itu di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Saudara milik Kristus bisa bersenang-senang karena Roh Allah, karena Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Yang kedua, apa yang merintangi hidup saudara? Yaitu dosa. Dosa tidak saja merintangi, tetapi juga menjerat dan mengikat kita. Dosa bisa membuat kita terjatuh. Dosa bisa membuat kita hidup penuh dengan kejahatan. Oleh karena itu, dosa ini mampu mengikat kita hingga kita tidak bisa bergerak. Mungkin sudah mengatakan dosa dalam bentuk apa? Mungkin sudah mengatakan dosa besar, dosa kecil, dosa hitam, dosa putih. Kalau kita tetap berbuat dosa, sama dengan kita tetap berdosa. Kalau orang melakukan dosa, Alkitab dengan tegas mengatakan dalam Roma 23, upah dosa ialah maut, upah dosa adalah kematian. Oleh sebab itu, kita harus segera mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kalau betul-betul malam hari ini ada dosa yang mengikat saudara, akui di hadapan Tuhan dan kembali bertobat. Aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kalau sudah bertobat, berarti Tuhan siap menyucikan diri. Sebab Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, kalau ada dosa, mari kita akui dosa kita di depan Tuhan. Mungkin dosa itu tidak kelihatan, tidak orang pun yang tahu, cuma diri kita yang tahu dengan Tuhan. Saudara, mungkin sudah menutupi dosa-dosa itu, tapi sekarang akui di hadapan Tuhan. Daud pernah mengakukan dosa, tapi semua sudah diakui. Semua orang pasti mengalami, tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan siap untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini dalam Kategorikal Ministry KKR, Allah menginginkan bahwa saudara milik Kristus. Hidup saudara adalah Allah. Allah tinggal dalam hidup saudara. Jangan diisi lagi dengan beban. Jangan diisi lagi dengan dosa. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah dalam kekudusan. Dan di saat engkau hidup di dalam kekudusan, engkau akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup kudus, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Malam hari ini saya yakin dan saya percaya dalam Kategorikal Ministry, saudara milik Tuhan, bahwa tubuh saudara milik Kristus. Isi hidup saudara dengan kebenaran. Jangan ada lagi beban, jangan ada lagi dosa yang selalu merintangi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa.
Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kami bahwa kami adalah milik Tuhan. Kalau kami milik Tuhan, hidup kami berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau hidup kami berkenan, Tuhan ingin lepaskan segala beban, lepaskan segala dosa, supaya kami tetap memuliakan Tuhan bersama dengan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang mengikuti kategorikal ministry KKR malam hari ini. Kami percaya semua yang mendengar, semua yang melakukan akan firman Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.